hanya sekedar sebuah kawasan luas yang ditumbuhi pepohonan atau habitat bagi beraneka ragam flora dan fauna semata. Lebih dari semua itu, hutan adalah sebuah ekosistem yang menopang keseimbangan iklim bumi. Seluruh biota yang hidup dan berkembang di dalamnya tidaklah berdiri secara sendiri, melainkan saling bergantung satu dengan lainnya, saling menguatkan, membentuk sebuah keseimbangan lokal dan global. Berfungsi sebagai penampung karbon dioksida dan produsen oksigen, sebagai habitat hewan modulator, serta sebagai arus hidrologika serta pelestari tanah, hutan adalah salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah gudang raksasa penyimpan air dan tempat menyerapnya air hujan ataupun embun, lalu mengalirkannya ke sungai-sungai. Hutan juga berperan melindungi tanah dari terjadinya erosi dan daur unsur haranya. Komponen ekosistem alam yang terdiri atas unsur-unsur hujan atau air, sinar matahari yang berkorelasi dengan suhu, angin serta kelembaban yang sangat mempengaruhi kehidupan yang terdapat di permukaan bumi, terutama pada iklim makro maupun mikro. Hutan mempunyai kekayaan dari berbagai jenis flora serta fauna. Apabila hutan tidak terjaga, maka tidaklah mustahil akan terjadi proses erosi genetik. Hutan mampu memberikan sumbangan hasil alam yang cukup besar buat devisa negara, terutama pada bidang industri. Selain itu, hutan juga memberikan fungsi dan manfaat kepada masyarakat sekitar hutan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain kayu, berbagai hasil hutan lain dapat diolah seperti damar, kopal, gondorukem, terpenting, kayu putih, serta juga rotan serta tanaman obat-obatan. Ironis dengan fungsi ekologisnya yang sangat penting tersebut, hutan adalah sebuah ekosistem yang sesungguhnya rapuh. Ia rentan terhadap pembalakan liar dan perambahan. Tak terlampau sulit untuk dipahami bahwa apabila ekosistem kawasan hutan rusak atau terganggu, maka akan berpengaruh terhadap iklim dunia yang berakibat serius terhadap keberlangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi. Salah satu solusi jitu dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembalakan liar dan perambahan tersebut adalah melalui program perhutanan sosial. Sebuah program bagus dan strategis di mana masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan diberikan kesempatan untuk mengelola kawasan hutan tertentu melalui berbagai jenis usaha pertanian kehutanan dan wisata alam yang menguntungkan bagi masyarakat. Perhutanan sosial bukanlah program untuk melegalisasi pembalakan liar dan perambahan, melainkan program mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan sesuai dengan visi besar Dinas Kehutanan, yakni hutan lestari, masyarakat sejahtera. Melalui program perhutanan sosial ini, dua permasalahan besar itu pun terentaskan. Kawasan hutan dapat terjaga kelestariannya, masyarakat di sekitar kawasan hutan pun meningkat kesejahteraan hidupnya. Gayung pun bersambut. Sejak program perhutanan sosial digulirkan, masyarakat menyambut dengan penuh antusias. Melalui LMDH, masyarakat bergairah menjadikan areal kawasan peruntukan perhutanan sosial tersebut menjadi lahan pertanian agroforestry. Berbagai jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, mereka budidaya. Masa depan pun terbayang cerah di benak mereka. LMDH Lebak Jero yang berdomisili di Desa Jadikarya dan Bangunkarya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, adalah salah satu komunitas yang berharap tuah dari perhutanan sosial tersebut. Beranggotakan 70 orang aktif, LMDH Lebak Jero menjadikan durian jenis bawor kualitas super sebagai komoditas yang mereka budidayakan di areal seluas 50 hektar. Seperti berkejaran dengan waktu, terbayang gurihnya potensi pendapatan yang didapatkan dari hasil panen durian bawor ini kelak. 5.000 pohon durian telah mereka tanam dari rencana 10.000 pohon yang akan mereka tanam dalam waktu dekat tersebut. Alhamdulillah hari ini saya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,
berada di Desa Jadikarya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Saya sangat mengapresiasi, terutama kepada Yayasan Pohon Indonesia Lestari, khususnya Pak Ari, Mas Ari, yang telah menggagas untuk membangun agroforestry, di mana akan dibangun agroforestry sekaligus dengan pengembangan wisata, ya. Nah, ini akan dikembangkan kurang lebih 50 hektar, ya. Nah, ini suatu kolaborasi yang sangat baik antara Pemprov dengan yayasan, dengan masyarakat, juga terutama dengan LMDH Lebak Jero, ya. Ini suatu kolaborasi yang sangat baik, ya. Pemerintah, masyarakat, dan khususnya petani juga. Ini adalah dalam rangka mendukung edaran Gubernur Jawa Barat, gerakan tanam pelihara 50 juta pohon. Saya bangga dengan Pak Kadis Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang telah hadir dan menanam di lokasi hutan petak 46. Ya, ini adalah suatu wujud nyata dari pengimplementasian perhutanan sosial, di mana di dalam mengelola hutan kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Di sini hadir Pak Kepala Dinas, kemudian beserta penyuluh Pak CDK, ya, kemudian investor dari KPI, Pak Ari, Pak Kepala Desa, kemudian ini LMDH Jadikarya, LMDH Lebak Jero Desa Jadikarya. Mudah-mudahan dengan acara ini Desa Jadikarya lebih meningkat lagi, masyarakatnya bisa mempunyai harapan yang lebih baik lagi untuk mengelola hutan dengan pendapatan yang lebih meningkat. Amin. Alhamdulillah dikasih kesempatan dalam hal ini. Saya sebagai Ketua LMDH Lebak Jero Desa Jadikarya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang terkait di dalam hal ke LMDH-an, terutama ke Bapak Kadis yang dari Bandung, ya, dan dari Ciamis, Bapak DM, Bapak Asper. Saya terima kasih banget atas dukungannya, karena saya merasa masyarakat yang paling bawah di sini di Jadikarya. Saya kebetulan sebagai istilahnya ketuanya di sini, dan rekan-rekan saya ada Pak Hendy, ada Pak Dadang di sini mewakili lah di LMDH. Sangat berterima kasih sekali kepada para bapak-bapak semuanya yang telah mendukung dalam program ini untuk menuju kesuksesan. Dan harapan saya dalam adanya kerjasama ini, masyarakat ataupun rekan-rekan saya di bawah di Jadikarya ini sejahtera dalam kehidupannya, Pak. Jangan kayak dulu lah. Harapan saya mah mudah-mudahan dengan terjadinya kerjasama di bidang LMDH Lebak Jero ini, masyarakat di Jadikarya mendapatkan istilah ekonomi yang meningkat, Pak. Bekerja sama dengan salah seorang pengusaha pembibitan asal Banyumas, Jawa Tengah, Ari Edi Pambudi, dan pendamping dari Yayasan Pohon Indonesia Lestari pimpinan Dadi Ardi Winata, ribuan pohon durian bawor bibit unggul itu pun didatangkan dari pusatnya, yakni Banyumas, Jawa Tengah. Melalui kerja secara kolaborasi dan inovasi, jabar juara lahir batin itu pun akan menjadi sebuah keniscayaan. Saya buat, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi. Saya sekarang berada di Desa Jadikarya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Sebuah desa yang sangat indah, tidak jauh dari pantai, tapi suasananya pegunungan. Nah, kegiatan yang sedang kami laksanakan bersama-sama masyarakat di desa ini, terutama khususnya kelompok lembaga masyarakat desa hutan, yaitu sebuah kelompok yang mengelola hutan pangkuan desa yang berada di kawasan perhutani, berjumlah sekitar 70 orang, yang rata-rata mereka adalah sementara ini dengan berbagai profesi yang berbeda, tapi mempunyai kegiatan yang sama di dalam hutan. Ada yang nanam apel, ada yang beternak, ada yang nanam
misalnya kayu dan lain-lain. Kondisi saat ini memang hutan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap terutama masalah ekonomi, di mana fungsi hutan itu kan ada sosial, ekonomi, dan ekologi. Kami bersamaan dengan ini sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat, ada program perhutanan sosial yaitu P83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, mencoba berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program yang namanya agroforestry. Kaitan dengan ini kami sebagai pendamping memang mendapat respon yang luar biasa terutama dari kelompok tani, kemudian dari stakeholder yang lain, dalam hal ini para desa juga mendukung, kemudian perhutani, dinas kehutanan, dan lain-lain. Kami sudah implementasikan penanaman pohon sekitar 5.000 dengan bibit unggul, yang alhamdulillah dalam hal ini kami disupport oleh rekan-rekan kami di komunitas yang lain, para pengusaha bibit dan yang memang punya keahlian dan kepedulian serta punya kapital untuk membangun kawasan hutan ini, sehingga ke depan daerah ini diharapkan menjadi pusat produksi terutama durian. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada stakeholder yang telah mendukung program ini. Mudah-mudahan dimulai hari ini 5, 10 sampai 35 tahun ke depan akan terjadi perubahan yang dahsyat ya, terutama dalam hal kesejahteraan para petani di sini. Harapan ke depan di mana akan terjadi 3 sukses ya, sukses ekonomi, sukses sosial, dan sukses ekologi. Fungsi hutan tetap lestari, masyarakat tetap sejahtera, dan rakyatnya sejahtera. Dan kalau tagline Jawa Barat hari ini, hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan Jabar juara, yang merupakan program Pak Ridwan Kamil. Saya Ari Komudi, anggota Komunitas Pohon Indonesia Jawa Tengah. Menurut saya, lokasi ini juga punya potensi untuk dikembangkan menjadi wisata, karena lokasinya sangat strategis, view pemandangannya juga sangat bagus. Dan setelah saya beberapa kali komunikasi dengan masyarakat LMDH Lebak Jero, Desa Jadikarya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, akhirnya kami berkolaborasi, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membuat suatu kawasan agrowisata yang kebetulan karena daerah ini saya lihat banyak tanaman pohon durian yang kebetulan untuk saat ini masih sebagai durian lokal. Karena saya sendiri adalah pengusaha pembibitan tanaman untuk hortikultura, jadi saya arahkan, saya bekerja sama dengan anggota masyarakat dalam desa untuk mulai menanam pohon durian unggul di lokasi ini dengan luasan 50 hektar, dengan yang alhamdulillah untuk saat ini kita sudah menanam sebanyak 5.000 batang pohon durian. Yang untuk targetnya rencana kami akan sampai dengan 10.000 pohon. Untuk nanti kalau 10.000 batang kali satu pohonnya itu 10 butir aja, berarti rata-rata 3 kg per butir. Berarti kita akan mendapatkan satu pohonnya bisa mempunyai proyeksi hasil 1.500.000. Kalau dikalikan 10.000, berarti kita bisa mempunyai pendapatan per tahun bisa mencapai 15 miliar. Adapun proyeksinya nanti kalau koefisiennya kita bisa target 75%, berarti kita bisa mendapatkan hasil 11.250.000.000.
artinya produk kami tidak hanya sampai dengan target pasar modern aja, kita juga mentargetkan untuk pasar ekspor. Karena sangat memungkinkan dengan jumlah pohon yang kami tanam dengan hasil sebegitu melimpah, sangat memungkinkan untuk target ekspor. Produksi buah durian dan buah lainnya, tapi juga bisa jadi sumber pembibitan yang bisa sebagai plasma nutfah. Jadi saya lihat juga di Majalengka itu Raja Galung, itu kalau kita ke Raja Galung perlu saya sampaikan bahwa perhutani mengelola hutan itu ada jadi lahannya adalah punya Menteri Kesehatan. Ada mudah-mudahan masyarakat di desa Jadikarya ini masyarakat yang sehat, ya, alhamdulillah sehat, masyarakat yang kuat, dan untuk menjaga sehat dan kuat itu kita harus bagi. Ya. Saya sehat, saya kuat, saya